sampai tahun 2018 itu salah satu teman saya yang kerja di Hong Kong, dulu itu satu PT Miss. Sekarang dia di Hong Kong, saya di Taiwan. Nah, pada tahun 2017 dia itu telepon saya berpuluh-puluh kali gitu Miss. Terus saya juga di Taiwan kan kerja tuh Miss posisinya Miss, jadi nggak mungkin kan saya itu dengan gampangnya angkat telepon dia gitu kan. Di suatu hari, saya tuh angkat teleponnya dia tuh nangis-nangis Miss, nggak dipinjemin duit gitu. Katanya di Indonesia sana dia itu punya tanggungan utang, terus anak-anaknya itu nggak kebagian gitu katanya. Nah terus saya disuruh mencukupi kebutuhan anak-anaknya Miss. Jadi setiap bulan itu, ya itu saya sepakatnya kita kan gini, nanti tahun 2019 dia mau balikin gitu, mau nyicil lah gitu lah, antara apa tuh tahun 2019 tahun 2020 gitu lah, dia mau ngelsur sedikit demi sedikit gitu Miss. Soalnya tahun 2017 sampai tahun 2018 itu ketotal semua udah 50 juta Miss. Terus? Per bulannya saya transfer dia nyuruh saya transfer ke anaknya itu 3 juta gitu. Terus sekarang dia itu di Hong Kong sana itu terlibat utang ke banyak orang, itu ke banyak rentenir, ke banyak bank juga gitu Miss. Terus? Ini saya kira ya Miss, saya tuh butuh uang saya balik gitu Miss, soalnya saya lagi butuh duit gitu. Ada 29 juta sama dia belum dibalikin gitu. Terus kira-kira Miss ini bisa bantu saya nggak Miss buat connect sama majikannya gitu. Saya punya nomor tetangganya yang kerja di dekat dia gitu, saya punya gitu. Kamu minta tolong Miss Yuni menghubungkan dengan majikannya? Iya Miss. Kamu pingin Miss Yuni masuk penjara kah? Ya enggak Miss. Karena di Hong Kong seperti itu Mbak. Karena di Hong Kong seperti itu. Tanpa kita kenalin, kita mengganggu majikan, sementara itu bukan masalahnya sama majikan, saya akan dipenjara Mbak. Bisa pikir Miss Yuni tinggalnya di Hong Kong, bisa bahasa Hong Kong, terus bisa berkomunikasi lebih enak gitu, karena saya pikirnya gitu. Bisa, tapi masalahnya di sini ada peraturannya, ada undang-undangnya Mbak. Yang punya utang siapa? Yang punya utang itu si pembantunya. Lah ya, apa hubungannya sama majikan? Soalnya banyak yang ngelabrak gitu Miss, ngelabrakin dia gitu. Ngelabrak bukan berarti ganggu majikan sayang. Ada majikannya juga Miss di situ. Ngerti? Tapi nggak boleh ganggu majikan sayang. Dan jujur saya nggak kenal siapa kamu, dari mana kamu. Ya kan nggak mungkin saya dipenjara gara-gara kamu. Saat kalian pinjem uang, saat kalian berjanjian seperti apa, kan nggak ada yang tahu. Kan saya selalu mengingatkan bahwa uang kalau sudah keluar dari tangan kita itu bukan punya kita lagi. Kan kamu sebagai sahabat. Ya udah. Iya Miss, saya tahu Miss, saya kan cari-cari informasi itu, siapa tahu Miss Yuni bisa bantu. Nggak bisa Mbak. Kalau kamu pingin kasusnya besar, cari pengacara saya. Walaupun di Indonesia keluarganya kan bisa dicari. Kalau sampean mau terus. Jadi siapa Miss pengacaranya Miss? ada di Facebook atau TikTok saya itu, di YouTube saya ada itu pengacara saya. Jadi bagian hukum di Indonesia itu. Soalnya jengkel sih Miss ya, tahun 2017. Ya jengkel boleh, tapi jangan sampai nggak pakai logika loh. Kalau nggak pakai logika, bisa-bisa urusannya penjara kamu di Hong Kong. Jangan sampai nyuruh orang untuk nelpon majikan loh. Bahaya loh itu. Ngerti nggak sayang? Kalau kamu mau, ya tentunya kalau pakai pengacara harus bayar. Itu resiko kalau kamu memang mau. Kalau nyuruh saya kan nggak bayar, tapi masalahnya saya nggak boleh dong. Masa iya saya mau dipenjara gara-gara nagih orang? Karena ini peraturan di Hong Kong. Enggak nyuruh Miss Yuni, Miss, maksud saya kan. Loh, kamu nyuruh saya telepon majikan nih sayang? Ya secara gitu Miss Yuni kan orang Hong Kong kan bisa bersahabat sama orang Hong Kong juga gitu loh Miss, maksudnya gitu. Bukan masalah bersahabat sama enggak Mbak. Di Hong Kong peraturannya jika menelpon orang tanpa mengetahuinya dapat dari mana seperti apa, urusannya sama polisi sayang.
Oh gitu ya Miss ya. Tahu saya Miss. Iya, maka dari itu kan peraturan Taiwan sama Hong Kong nggak sama. Iya Miss. Kalau di Taiwan mungkin nggak masalah ya, di Hong Kong nggak boleh sayang, walaupun kamu sama-sama. Jangankan itu, KTP suami saya pegang, itu pun salah. KTP suami istri loh, itu nggak boleh. Nomor HP saya dikasihkan ke orang lain, walaupun itu suami saya, itu bisa telepon polisi karena diganggu oleh orang lain. Ngerti nggak sayang? Jadi Hong Kong Taiwan peraturannya beda sayang. Nggak. Oh kamu sama-sama orang Taiwan masa nggak bisa sih bantu saya? Kamu sama-sama orang Hong Kong masa nggak bisa sih bantu saya? Nggak gitu. Jadi jangan samakan Hong Kong dengan Taiwan sayang. Kenapa saya selalu bilang peraturannya beda banget ya? Kalau di Taiwan saya kurang tahu, jelas saya tidak paham tentang Taiwan. Jadi kalau di Taiwan itu bebas apapun nggak masalah, tapi tidak dengan di Hong Kong sayang. Ngerti nggak maksud saya? Iya. Jadi jangan samakan Hong Kong dan Taiwan peraturannya, karena di Hong Kong itu tidak bisa ujuk-ujuk mau saenake dhewe datang ke rumah orang. Jangankan telepon, saudara suami saya datang ke rumah saya di depan pintu, saya tidak mengizinkan masuk, dia nggak boleh masuk. Kalau pembantu saya yang bukain pintu, itu urusannya besar. Ngerti nggak? Jadi beda. Kalau mungkin di Taiwan masukin siapa aja nggak masalah, tapi di Hong Kong saudaranya mau datang, Kalau di Taiwan itu sama, nggak bisa masukin orang sembarangan. termasuk telepon juga sayang. Telepon nggak boleh. Jadi kamu memang mau cari ke pengacaraku, kamu ngobrol sama pengacaraku. Kalau kamu tahu, apalagi sahabat PT, pastinya tahu rumahnya dong, biar didatengin sama pengacaraku. Tapi jelasnya bayar dong. Iya, saya tahu Miss. Nah itu terus orang-orang yang suka hutang nggak balikin itu di Hong Kong ada pidananya nggak sih Miss? Waduh, saya nggak. Saya 3 pantangan bagi saya mbak: utang piutang, aborsi, sama perceraian. Jadi saya tidak akan ikut campur 3 hal ini. Saya tidak mau ikut campur. Jadi saya nggak tahu. Karena itu saya melarang kalian utang piutang dengan siapapun. Apalagi Hong Kong Taiwan loh bro. Bener nggak? Iya. Jadi jangan sampai utang piutang antara Hong Kong dan Taiwan, dan nggak jadi malapetaka. Gimana ya Miss ya, kita lihatnya dia nangis-nangis minta tolong, kita nolongin dia secara baik-baik, tapi malah nggak mau balikin dengan baik-baik juga, malah dibalasnya kayak gini, bikin kita bikin kita yang nyari-nyari dianya yang hilang gitu. Kan biasa, orang yang punya utang kan punya ilmu mbak, ilmu menghilang. Iya sih Miss. Iya, itu caranya. Karena saya nggak bisa ngurusin utang piutang, titipan itu nggak bisa. Kalau mau ya udah pengacara itu aja. Bener nggak? Ya wes. Bisa nggak Miss kalau misalnya saya maksudnya dulu nanya dulu sama pengacara Miss Yuni, kira-kira bisa nggak? Duh, makanya saya tak kasih nomornya mbak, ngobrol lo sendiri. Lo tanyanya sama saya kan saya nggak tahu. Kan saya sudah bilang masalah utang piutang saya nggak ikut campur. Iya. Jadi bisa atau enggaknya terserah kalian ngobrolnya. Saya nggak ngerti bayarnya berapa, saya juga nggak ngerti. Intinya adalah kalau tempat saya adalah pengacaranya amanah, banyak sekali orang yang sudah bisa dilakukan. Jadi bisa enggaknya kamu nanya dia langsung, karena saya nggak tahu. Baik Miss, kalau gitu Miss Yuni tolong kasih saya nomor. Sudah mbak, sudah. Kamu hubungi sekarang. Oke, terima kasih. Ya. Terima kasih Miss. Ya. Teman-teman, Hong Kong Taiwan beda ya. Saya tidak ikut campur masalah Taiwan ya, peraturannya Taiwan seperti apa dan bagaimana. Saya mampunya menolong ya sebatas menolong aja. Tapi kalau saya disuruh bikin huru-hara antara Hong Kong dan Taiwan, saya minta maaf tidak. Kenapa? Bagaimana tidak membuat huru-hara kalau satu sama lain engkel-engkelan masalah duit? Halo? Halo? Pagi, ada yang bisa dibantu saya? Saya mau nanya gini, saudara saya bikin visa sekolah di sana dulu ya. Hah? Maksudnya gimana, nggak paham saya?